ke sana gitu. Hmm. Masa sih orang yang berdosa dijadikan panutan? Di kita tuh nggak ada dosa waris, yang ada tuh warisan. Harta waris ada. Kalau di dalam pandangan kekristenan, enggak, saya nggak pengen jelasin. Tapi dari pandangan nggak apa-apa. Cuma diskus saja. Sebenarnya gini, dosa waris itu gampang untuk dipahami. Tapi kalau saya jelasin menurut Alkitab, memang di dalam Al-Quran tidak dikatakan sedemikian. Kalau saya tanya balik gini, kenapa manusia itu menderita, perempuan dan laki-laki menderita bekerja, terus perempuan melahirkan dengan susah payah, manusia mengalami maut, itu semua karena apa? Kan di dalam Al-Quran menjelaskan tentang itu sudah kuadrat. Tapi kalau di dalam Alkitab itu tidak mengatakan bahwa itu sudah kuadrat. Itu kan berbeda. Bukan kuadrat. Kodrat. Bukan kuadrat. Enggak, dia kayaknya ahli matematik. Terus sebelum saya mau jawab, saya mau sapa dulu Sakuragi nih. Saya udah lama nggak ketemu Sakuragi. Mang, kemana aja, Mang? Wow, sami-sami, Mang. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah mata. Nah, gini terus Demian. Aku jadi jadi lupa. Ya terus Demian, nanti mungkin ingat. Ya oke, saya lanjut ya. Jadi dosa waris itu kayak gini. Hukuman yang Tuhan berikan kepada Adam itu bukan hanya berlaku bagi mereka, tetapi juga bagi keturunannya. Nah, hukuman apa saja yang Tuhan berikan kepada mereka? Misalkan menderita, laki-laki kan bekerja dengan mereka akan mengalami maut. Itu semua adalah upah dari dosa. Dan itu bukan hanya dialami oleh Adam dan Hawa, tetapi juga keturunannya. Makanya di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa seorang bayi ketika di dalam kandungan dia itu sudah berdosa. Sebetulnya apa dia berdosa? Kalau misalnya dia kaget saya. Nah, sekarang gini. Dengan matinya Tuhan Yesus mati terkutuk di tiang salib, maka dosa telah dihapuskan, ya kan, termasuk dosa waris. Artinya kalau memang dosa waris sudah dihapus, dan kenapa perempuan masih merasa sakit waktu melahirkan? Iya, tapi pahami dulu maksud penebusan itu seperti apa. Kenapa manusia juga masih mati? Nah, itu kan bukannya sudah diganti kan? Itu ada dua. Mati itu ada bermacam-macam kalau dalam pemahaman Kristen. Mati itu bukan mati roh keluar dari ini, tetapi juga mati di neraka. Sebenarnya pertanyaannya gini, Demian. Kok kamu tahu perempuan sakit melahirkan? Emang kamu pernah melahirkan? Iya. Emang menurut Bang Haning ya? Kerja susah payah, melahirkan sakit. Jadi maunya apa? Lancar. Jadi melahirkan nanti ada di Bluetooth gitu ya. Iya, pekerjaan itu berarti nanti. Nah, jadi gini, sebenarnya gini, pemahamannya gini. Upah dari dosa itu adalah penderitaan. Kalau memang dosa waris itu tidak ada, maka keturunan Adam itu mereka tidak merasakan penderitaan itu. Baik di bumi maupun di neraka. Nggak akan. Karena memang manusia mengalami dosa waris, makanya ada yang masuk neraka, ada yang sesat. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa dulu, baru mereka bisa mengenal yang baik dan yang buruk. Gitu, bayi dalam kandungan dosanya apa sih? Kalau tahu baik dan buruk. Sebentar, kalau dosa perbuatan tidak ada, tetapi dosa yang diwarisi lewat darah itu ada. Nih, ngeri nih. Dosa dari mana? Sebentar. Tadi dia yang jadi patokan tuh Nabi Adam. Sekarang yang diwariskan dosanya tuh sama Nabi Adam, betul ya? Tapi jadi patokan gitu loh. Enggak semua dari Adam itu salah. Ada baiknya. Iya kan? Kan Adam berbuat dosa, ada juga sisi baiknya berbuat baiknya. Sisi baiknya apa? Nabi Adam berbuat dosa, sisi baiknya apa? Ini kan kalau kaumnya kamu kan itu terus yang diburu dosa waris gitu. Seakan-akan Nabi Adam dan Siti Hawa nggak punya kebaikan sama sekali. Loh, kok jadikan panutan gitu? Yang bilang itu tanda tanya besar. Sebentar, yang bilang mereka nggak punya kebaikan itu siapa?
bukan dibilang tidak punya kebaikan. Dalam artian gini, Loh, kebaikannya 1000 nggak kehitung di mata kalian, dengan satu dosa aja, waduh, itu tanda tanya besar dengan. nah, Coba deh pahami pakai dulu. logika. Kalau misalkan kita pakai pola pikir kamu, maka seharusnya mereka nggak akan pernah dibuang. Kalau misalkan perbuatan baik itu bisa mengembalikan mereka menjadi tidak berdosa lagi, maka Tuhan tidak akan pernah mengusir mereka. Melainkan Tuhan bilang, berbuat baiklah, maka kamu kan kembali ke surga. Atau kembali ke taman Eden. Sama sekali kan tidak. Artinya dosa itu memang harus benar-benar harus mereka mengalami apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan, yaitu mati. Kacau deh. Lanjut dah. Kacau. Kita Demian, kita semua berdosa termasuk saya. Tapi bukan berarti saya punya warisan dosa yang dari dulu. Saya lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Pada saat argo saya mulai berjalan, amal dan dosa saya dimulai, itu ketika saya umur 7 tahun ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu baru balik. Akhirnya balik gitu. Jadi sebelumnya itu kita ada yang namanya penjajakan tentang keagamaan, bagaimana Pembelajaran. kita belajar sholat, belajar lain. Pada saat kita menginjak umur 7 tahun, nah kita udah mulai siap tuh, mulai tahu di sana. Nah, dosa itu ditebusnya hanya dengan satu taubat saja, bukan ditiang. Boleh. Kenapa? Boleh saya tanya nggak? Nggak boleh. Silakan. Gini loh, kalau memang bayi itu terlahir tanpa ada dosa waris, kenapa bayi yang nggak berdosa itu dia bisa mengalami maut atau mati? Kamu mau hidup selamanya di sini? Enggak, saya tanya menurut pemahamanmu. Ya, saya juga tanya, emang mau selamanya hidup di sini, sementara orang lain sudah mati, kamu hidup sendiri gitu? Artinya memang dosa waris itu ada, bukan hanya dosa. Setiap yang hidup memang harus mati, Demian. Kalau enggak gimana dunia harus ini? Mati. Tunggu, kalian pahami. Penuh lah dunia ini, nggak muat lagi bentar. Iya, makanya kalian harus pahami ini. Dosa waris itu bukan misalkan gini, ada mencuri dosanya itu ditanggung kepada keturunannya, bukan seperti itu loh. Misalkan ayah saya kan, saya mau tanya, waris itu apa sih? Dosa warisnya itu apa coba? Itu adalah, saya mau kata-katanya waris aja dulu. Waris itu apa? Itu adalah pemberian. Pemberian dosa berarti ya. Oke, kita lihat lebih jelasnya di KBBI aja. Waris adalah, kasihan banget ya Kak. Berarti Demian tuh berdosa ya dari KBBI. Mulai dipopokin, mulai di Demian. Di sini kata waris, maksud Indonesia ada. Demian. Aduh, ini enggak sama aja seperti yang tadi saya jelasin. Saya mau tanya Demian. Enggak dapet ya. Waris itu, tunggu sebentar. Waris itu adalah pemberian. Misalkan gini, seperti harta, contoh. Harta saya, maka saya akan berikan kepada anak-anak saya. Iya, udah tahu. Ini, oke, gini loh. Sama berarti seperti tuh dari mulai dilahirkan. Warisan dosa itu apa? Maksudnya warisan dosa itu warisan dosa apa? Mau saya jelasin ini loh. Iya, biar Demian. Saya bantu Demian. Itu waris itu teman sekolah saya dulu. Namanya Abdul Waris. Gitu. Oke, lanjut. Iya. Jadi waris ini, sebentar. Waris ini adalah perbuatan Adam, dan Tuhan memberikan penderitaan itu bukan hanya kepada mereka, tetapi berlimpah juga kepada keturunan. Nah, limbasan yang Tuhan berikan itu kepada keturunan itu yang dinamakan dengan dosa waris. Misalkan tentang mati, penderitaan. Nah, makanya tadi kan saya tanya, bayi itu yang bukan dosa kalau mati. Kalau dalam pemahaman Kristen itu karena dosa. Ayatnya di mana Kejadian 3 itu? Dosa. Kalau mati ya. Mati itu karena dosa. Kalau dalam pemahaman. Berarti kalau nggak berdosa dia nggak mati dong. Iya benar, nggak berdosa mati.
Jadi semua, Nah, baca. jadi Nah, semua orang Kristen, bentar, baca jadi ya. semua Saya baca. orang Kristen yang dengar dulu Demian. Jadi semua orang Kristen yang mati itu ada dosanya ya Demian ya. Karena mengalami dosa waris, makanya Karena mati. dosa. Ya Nah, karena ya mati. Terus kemudian Yesus menghapus dosa hmm. di tiang salib. Berarti itu nggak kehapus. Loh, kok nggak kehapus? Kehapus, bro. Loh, terus kalau kehapus terus mati lo masih ada dosa. Gimana? Ada Kalau terlewatkan tuh. kan ada tahap-tahapnya. Kita harus pahami tahap-tahapnya. Apa yang dipahamin? Kan berarti kan kalau misalnya udah Contoh. ditanggung dosa, berarti nggak mati dong. Bukan Contoh gitu. nih. Itu ada tahap-tahapnya. Demian, Contoh teman Demian. saya namanya Alek Hmm, mati. hmm. Menurut Demian karena menanggung dosa. Bukan menanggung dosa, Bang. Artinya masih ada apa? Mati karena Alek mati karena Karena dosa waris. dosa waris. Demian. Terus artinya dosa waris ini nggak ditebus oleh Yesus dong. Karena Alek masih mati menanggung dosa waris gimana tuh? Aduh, maksudnya gimana? Kurang paham saya. Jadi gini, Demian. Alek saya terangin. mati. Hmm. Yes. Iya, oke. Saya Silakan. Ya, silakan. manusia itu mengalami penderitaan, mengalami mati, itu karena upah dosa. Tetapi Yesus datang menebus itu supaya kita tidak boleh mengalami mati dan tidak boleh mengalami penderitaan lagi ketika kita hidup yang baru, yaitu ketika kebangkitan kan ada tahap-tahapnya. Itu. Demian. Jadi si saya mau Alek mati. tanya. Jadi si Alek mati enggak ada lagi dosa warisnya si Alek. Kalau dia mati ya kan masih nggak ada hari penghakiman, jadi ya bisa dikatakan belum, karena menebus dosa itu manusia akan hidup yang baru di dunia yang baru. Jadi nggak semua dosa ditebus oleh Yesus di tiang salib ya. Ada yang disisa ya. Semua ditebus. Nah itu dosa waris masih ada tersisa. Kan tersisa di bumi, bukan tersisa di dunia yang baru. Kan yang dijanjikan. Dunia yang baru seperti apa itu? Hah? Di planet Mars atau Di bumi. Bumi itu di mana tempatnya? Demian. Ya di bumi ya. Dan di mana tempatnya? Ya, emang bumi tempatnya di mana? Ya di bumi belahan mana? Ya semuanya kan. Demian, saya mau tanya, Demian, kamu berapa tahun sih umur kamu? 50. Jangan-jangan kamu tuh belum cukup umur lagi. Makanya nggak paham ya. Jadi kan kalau kita Demian baru selesai sekolah kemarin, dia masih 22 apa 20 ya 24 lah paling. Ngeri banget ya doktrinnya. Demian itu calon Demian itu calon pendekar, pendeta. Jadi ya. Jadi kalau gitu kita terbebas dari Komnas Perlindungan Anak dong ya. Waduh. Bebas. Oke lah. Lanjut. Iya, nanti kalau ada yang sweeping ini anak kecil belum tidur. Aduh, jangan gitu dong. Enggak, makanya saya tanya dulu. Saya mau tanya. Saya kok tadi di bawah 40 saya. Kalau Demian tuh berapa tahun umurnya gitu. Iya. Makanya kalau umurnya cukup, udah layak untuk berpikir, bisa kritis itu, dikritisi itu ayat kitab-kitab Demian itu. Jadi enak itu loh berpikir. Jangan imani saja, digunakan akal Demian. Sebenarnya gini ya, dari awal kan sudah saya jelasin tentang keimanan kita itu kan sudah berbeda. Kira-kira ada nggak yang salah dari penjelasan saya mengenai iman saya? Menurut kalian? Iman kamu ya nggak salah, iman kamu. Kalau secara logika nggak masuk Demian. Kalau kita bicara jujur logika ya enggak. Nah jadi berpikir yang menurut kalian itu masuk.
Bukan gitu Demian. Enggak, kalau Dan Islam kamu itu kita diarah- disuruh berpikir pakai akal, enggak cuma imani Ya, saja. betul Demian, kata Ibu Sonya, kamu kan punya akal, ya kan, akal dan pikiran. Cobalah pakai akal pikiran itu. Jangan Dikritisi. betul, jangan ngikutin dogma ataupun doktrin. Coba lepaskan itu, pakai otak kamu. Itu. Astaga, saya jujur ya, saya nggak pernah merasa saya pakai doktrin atau dogma. Tapi cuman karena penilaian kalian yang seperti itu. Karena gini, saya menjelaskan itu dari kitab suci. Saya baca, saya pelajari. Kalau dogma atau doktrin, Bentar. Betul. Coba Bang Handi, kitab suci yang saya itu potong. Bang Handi yang itu yang Bentar. apa? Yang buah dada, marilah kita pergi sementara suami kita itu. Kamu tahu Ibu Sonya, Parah. Nah, sebentar. Jadi gini, Apa menurut Bentar, pemikiran jadi- dia? Demian itu bukannya nggak punya apa ya, terbebas Pemikiran doktrin, kritis. bukannya nggak berpikir kritis, bukannya, tapi kemampuan otaknya itu belum dipakai semua, disimpan dikit-dikit gitu, ada waktunya nanti dipakai. Nah setelah terpakai semua, nanti di ujung kira-kira umur berapa begitu, mudah-mudahan masih hidup, langsung dapat hidayah syahadat gitu. Amin. Dulu.